Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzalina Nuraziza dari 1102. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Ini sebagai remet ulangan fisika. Terima kasih. Jadi, soal yang pertama adalah sebuah kursi bermasa 6,4 kg memiliki 4 kaki yang berbentuk kubus dengan panjang sisi kubus 20 cm. Berapakah tekanan kursi terhadap lantai? Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Jadi, pertama kita tulis dulu diketahuinya. Nah, di soal yang diketahuinya itu ada massa kursinya tuh 6,4. Massa kursinya itu M sama dengan 6,4 kg. Terus sama ada sisi kubus. Sisi kubusnya itu 20 cm. Nah, ini diubah ke satuan internasional yaitu meter. Jadinya 0,2 meter. Setelah itu juga ada jumlah kaki. Jumlah kaki kursi kan ada 4 buah. Sama gravitasinya ada 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyainnya itu tekanan kursi terhadap lantai. Jadi yang dicari itu P. Nah, kita jawab ya. Jadi rumusnya itu P sama dengan F per A. Jadi F-nya itu 6,4 dikali 10 per 4 dalam kurung 0,2 dikali 0,2 sama dengan 64 per 0,16 sama dengan 400 Newton per meter kubik. Nah, soal yang kedua itu ada seorang tentara menyelam di laut lepas hingga kedalaman 10 meter dari permukaan air laut. Tentukan tekanan total yang dialami tentara jika tekanan udara luar sebesar 0,6 atm. 1 atm itu sama dengan 1,013 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, nomor 2. Jadi nomor 2 yang diketahuinya itu ada ketinggian. Ada kedalaman laut. Kedalaman laut itu ada 10 meter. Terus ada tekanan udara luar itu sebesar 0,6 atm. Nah, 1 atm itu kan tadi 1,013 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, yang ditanya itu tekanan totalnya. Jadi yang dicari itu P total. Nah, jadi rumusnya itu P total sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya 0,6 dikali 1,013 kali 10 pangkat 5 dikali 1000 dikali 10 dikali 10. Hasilnya 0,608 kali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 6. Jadi hasilnya 1,61 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik. Hal yang ketiga,
seekor ikan menyelam di air laut. Massa jenisnya 0,92 kg per meter kubik. Jika tekanan hidrostatis 3 kali tekanan atmosfer, tentukanlah kedalaman ikan tersebut dari permukaan air laut. Nah, yang ketiga kita disuruh mencari kedalaman ikan dari permukaan air laut. Jadi kita tulis dulu lagi yang diketahuinya itu Rho F sama dengan 0,92 kg per meter kubik sama Rho H. Rho H-nya itu 3 dikali 1,013 dikali 10 pangkat 3 PA sama dengan 3,04 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, yang dicari kedalaman ikan. Jadi kita carinya P total sama dengan Rho kali G kali H. Jadi 1 dikali 0 13 dikali 10 pangkat 5 ditambah 3,04 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1,013 dikali 10 pangkat 5 ditambah 0,92 dikali 10 dikali H. Karena yang 1,013 kali 10 pangkat 5 itu ada yang sama, jadi kita coret aja. Jadi hasilnya 3,04 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 9,2 H. Jadi H-nya itu sama dengan 3,04 kali 10 pangkat 5 per 9,2. Jadi hasilnya 3,3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kubik. Soal yang keempat, di sini ada gambar. Perhatikan gambar bejana berikut. Diketahui massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Jika tinggi kolam air sama dengan 20 cm, tentukanlah tinggi kolam minyak pada bejana tersebut. Nah, yang pertama, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya itu ada Rho minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Sama ada Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik, sama ada H air sama dengan 20 cm. Yang ditanyanya ketinggian minyaknya berapa. Jadi Rho minyak dikali H minyak sama dengan Rho air dikali ketinggian air. Jadi Rho airnya 0,8 H minyaknya kita belum ketahui sama dengan Rho airnya 1, ketinggian airnya 20. Nah, H minyaknya kita tulis H minyak, terus 1 kali 20 hasilnya 20. Terus 0,8 kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya 20 dibagi 0,8 hasilnya 25 cm. Nah, soal kelima, sebuah mesin pengepres hidrolik memiliki pengisap input dan output dengan diameter 10 mm dan 80 mm. Jika gaya input yang masuk pada mesin sebesar 60 Newton, maka tentukanlah gaya output yang dihasilkan oleh mesin pengepres di hidrolik. Nah, jadi kita tulis dulu diketahuinya lagi. Diketahuinya ada diameter 1 10 mm, diameter 2 80 mm, F1-nya 60. Nah, di sini kita cari F2. Jadi rumusnya F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Jadinya 60 per F2 sama dengan 1 per V kali 10 pangkat 2 per 1 per 4 V kali 80 per 2. Jadi F2 sama dengan 3,84 kali 10 pangkat 5 per 100. Hasilnya 3,84 kali 10 pangkat 3 Newton.
Soal ke-6, sebuah balok kayu terapung di permukaan air dan volume balok yang muncul di atas permukaan adalah 300 cm kubik. Jika massa jenis balok dan air sebesar 0,7 gram per cm kubik dan 1 gram per cm kubik, massa balok kayu sebesar. Jadi kita nyari massa balok kayu. Jadi di sini diketahui VM-nya 300 cm kubik, Rho B-nya 0,7 gram per cm kubik, sama Rho F-nya 1 gram per cm kubik. Jadi ditanya massa balok. Jadi Rho F dikali G dikali VBF sama dengan Rho B dikali G dikali VB. Nah, G-nya kita coret. Di situ 1 dalam kurung VB min VM tutup kurung sama dengan 0,7 dikali VB, karena VB-nya kita belum tahu. Jadi VB min 300 sama dengan 0,7 VB. VB min 0,7 dikali VB sama dengan 300. Jadinya 0,3 dikali VB sama dengan 300. VB sama dengan 1000 cm kubik. Di sini habis itu kita nyari M-nya. Jadi M sama dengan P kali V. Jadi sama dengan 0,7 dikali 1000, hasilnya 700 gram. Yang ketujuh, berat sebuah benda di udara 500 Newton. Apabila benda tercelup seluruhnya di dalam air dan ditimbang beratnya 480 Newton, maka tentukan massa jenis benda jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Jadi diketahuinya WU sama dengan 500 Newton, WA-nya sama dengan 480 Newton, gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat, masanya sama dengan 50 kg, Rho-nya 1000 kg per meter kuadrat. Yang ditanyanya Rho B. Jadi rumusnya FA sama dengan WU min WA. Jadi sama dengan 500 min 480 sama dengan 20 Newton. Terus FA sama dengan Rho F dikali G dikali VB. FA-nya 20, Rho F-nya 1000, G-nya gravitasinya 10. Karena VB-nya kita belum tahu, jadi kita tulis VB. Jadi 1000 dikali 10 dibagi 2, hasilnya jadi 0,002 meter kubik. 0,002 meter kubik adalah hasil untuk VB. Terus kita nyari Rho B. Jadi Rho B sama dengan M per V. Jadi 50 per 0,02 hasilnya 25.000 kg per meter kubik. Nomor 8, suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 40% volume benda berada di dalam air, 20% di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak dan air sebesar 0,8 gram per cm kubik dan 1 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah, kita jawab, diketahui VBF air sama dengan 40% diubah menjadi 0,4 VB. Terus ada VM sama dengan 10% diubah jadi 0,2 VB. VBF minyaknya sama dengan 40% sama dengan 0,4 VB. Rho minyaknya 0,8 gram per cm kubik. Sama ada Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik. Yang ditanyanya Rho B. Jadi jawab FA sama dengan WU. Jadi Rho air dikali gravitasi dikali VBF air ditambah Rho minyak dikali gravitasi dikali VBF minyak sama dengan VB kali gravitasi dikali VB. Gravitasinya bisa kita coret. Jadi 1 dikali 0,4 VB ditambah 0,8 dikali 0,4 VB sama dengan Rho B dikali VB. Jadi 0,4 VB ditambah 0,32 VB sama dengan Rho B kali VB. Jadi Rho B-nya sama dengan 0,4 ditambah 0,32 sama dengan 0,72 gram per cm kubik. Nomor 9, pembuluh silem pada tumbuhan air dan mineral dari tanah sampai ke bagian atas tumbuhan. Diameter pembuluh adalah 0,02 mm, sudut kontaknya 0 derajat, dan ketinggian air yang naik pada pembuluh silem 1,44 meter.
Tentukan besar tegangan permukaan air. Jadi yang pertama kita cari dulu, diketahui D sama dengan 0,02 meter. Jari-jarinya 0,01 meter diubah jadi 1 dikali 10 min 5 meter. 1 dikali 1 kali 10 pangkat min 5 meter. Sudutnya 0,0 derajat, ketinggiannya 1,44 meter. Dicari tegangan permukaan air. Jadi H sama dengan tegangan dikali cos theta per rho kali gravitasi dikali jari-jari. Jadi tegangan sama dengan H dikali rho dikali gravitasi dikali jari-jari per 2 cos theta. Terus hasilnya jadi 1,44 dikali 1000 dikali 10 dikali 0,00001 per 2 cos theta. Jadi 0,144 per 2 sama dengan 0,072 Newton per meter. 10. Dua jenis fluida dengan rapat massa masing-masing adalah 0,9 gram per cm kubik dan 0,7 gram per cm kubik. Dituangkan ke dalam suatu wadah sehingga salah satu fluida berada di atas yang lainnya. Kemudian kubus dimasukkan ke dalam campuran fluida tersebut sehingga 50% volumenya berada di dalam fluida yang rapat, 20% volumenya tidak tercelup sama sekali, serta sisanya berada di dalam fluida yang kurang rapat. Massa jenis benda dan massa benda tersebut adalah, jadi diketahui rho 1-nya 0,9 gram per cm kubik, rho 2-nya sama dengan 0,7 gram per cm kubik, Vm-nya 20% diubah jadi 0,2 Vb, Vbf 1-nya sama dengan 50% diubah jadi 0,5 Vb, Vbf 2 sama dengan 30% diubah menjadi 0,3 Vb. Dicarinya rho B dan masanya. Jawab, Va sama dengan Wu. Jadi rho 1 dikali gravitasi dikali Vbf ditambah rho 2 dikali gravitasi dikali Vbf 2 sama dengan rho B dikali gravitasi dikali Vb. Gravitasinya bisa kita coret, jadi 0,9 dikali 0,5 dikali Vb ditambah 0,7 dikali 0,3 dikali Vb sama dengan rho B dikali Vb. Vb nya bisa kita coret, jadi 0,45 ditambah 0,2 1 sama dengan Vb. Jadi Vb nya 0,66 gram per cm kubik. Kita nyari massanya. Jadi massa itu rho dikali Vb. Jadi 0,66 dikali 1 sama dengan 0,66 gram. Kita nyari Vb, jadi 0,9 dikali 0,5 Vb ditambah 0,7 dikali 0,3 Vb sama dengan rho B kali Vb. 0,45 Vb ditambah 0,21 Vb sama dengan 0,66 Vb. 0,66 Vb sama dengan 0,66 Vb. Jadinya Vb per Vb sama dengan 0,66 per 0,66 sama dengan Vb sama dengan, jadi Vb nya 1. Nomor 10, fisika ada penambahan. Cari Vb dengan persamaan Fu sama dengan 1 min rho B per rho F dalam kurung Vb. Jadi Vb 1 sama dengan 50%, Vbt sama dengan 20% dikali 0,2. Vb 2, V total sama dengan 100%, sama dengan 30%.